عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang bergabung pada kesempatan malam yang mulia ini, baik dari Hijrah TV di satelit Telkom di seluruh Nusantara. Demikian juga yang tergabung dari MKH TV, Rinjani TV. Demikian juga dari Satu Radio. Kemudian juga AR Bunda Prabu Mulih Mengaji, Rifkan TV, Mughoraba Musqat, dan TV-TV sunnah yang lainnya yang tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa mengambil al-ilmu nafi' wal amalus salih, dan menjauhkan kita dari ilmu la yanfa', ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu sebabnya Nabi SAW berdoa kepada Allah dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya, Him? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin. Barakallahu fikum. Masuk Pak. Baik. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk pada kesempatan malam hari ini kaidah kedua. Kalau kaidah pertama, jangan kita tinggalkan apa? Sunnah Nabi SAW, meskipun orang meninggalkannya, amalkan sunnah itu. Sekarang akan kita ambil kaidah berikutnya yang kita beri judul tinggalkan perdebatan di dalam agama. Kaidah yang kedua, jelaskan sunnah dengan baik, jangan jadikan sebagai sumber pertengkaran. Jangan diperdebatkan. Tugas Rasul itu wa ma'alar Rasul illal balaghul mubin. Rasul itu tugasnya menyampaikan. Mana ada beritanya Nabi debat? Enggak ada. Orang kalau nerima ya sudah, kalau tidak nerima doakan supaya mendapatkan hidayah. Jadi jelaskan sunnah Nabi SAW dengan baik, jangan jadikan sebagai sumber pertengkaran. Maka tinggalkan perdebatan dalam apa? Dalam agama. Jangan berdebat. Yang dimaksud dengan pertengkaran adalah perdebatan yang menimbulkan kebencian terhadap sesama muslim. Dan ini rata-rata perdebatan seperti itu pasti menimbulkan apa? Kebencian. Karena banyak orang berdebat cari menang. Banyak juga orang berdebat cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Perlu diingat bahwasanya kegemaran berdebat adalah hukum dari Allah. La ilaha illallah. Jadi orang suka debat itu dia sedang dihukum sama Allah. Dia apa? Sedang dihukum sama Allah. Sedikit-dikit nantang orang debat terus. Orang yang seperti ini apa? Orang sedang dihukum sama Allah. La ilaha illallah.
diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapat petunjuk, melainkan karena suka berbantah-bantahan. Jadi orang sudah dapat hidayah, kalau senang debat bisa sesat. Bisa apa? Bisa sesat. Ini bahaya. Dan ingat, yang diperdebatkan itu barang yang tidak jelas. Kalau Al-Quran was sunnah, dalilnya apa? Jelas. Apa yang harus kita perdebatkan? Coba. Memperdebatkan barang yang jelas, ini adalah kegilaan. Bagaimana kita akan berdebat matahari di atas kepala? Kita ribut. Tidak ada matahari. Satu mengatakan ada. Barang yang jelas kita ributkan, ini apa? Gila. Maka demikian urusan agama nih, kalau dalil sudah jelas, yang perlu kita ajak dialog itu orang yang tidak jelas baginya dalil. Dia mau saya ingin kejelasan, baru boleh. Tapi sekarang barang yang sudah jelas itu yang mau dikaburkan dengan alasan perdebatan. Ini adalah hukuman. Ini apa? Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan karena suka berbantah-bantahan. Lalu Nabi SAW membaca ayat yang artinya mereka tidak memberi perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Apa maksud dari ayat ini para hadirin? Orang-orang kafir Quraisy, dia mengatakan kepada Nabi SAW tentang Nabi orang-orang Nasrani saja tuh nyembah Isa katanya. Ya. Akhirnya apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka itu membawakan perumpamaan tersebut tujuannya membantah, bukan tujuannya menerima. Nah, dari hadis ini memberikan kita pelajaran, kalau orang ingin tahu yang benar, layani. Tapi orang yang ingin membantah kebenaran itu dengan dalil berdebat, dengan dalil maka jangan. Kita nanti bisa kena hukum. Yang tadinya dapat hidayah, gara-gara mendengar orang pintar siapa yang bingung? Kita nanti yang bingung. Baik. Para ulama juga senantiasa mewanti-wanti kita agar menghindari perdebatan dan pertengkaran dalam urusan agama. Karena bahayanya sangat besar debat itu. Baik. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i, Imam Daril Hijrah. Beliau mengatakan apa? Berdebat dalam urusan agama akan melahirkan permusuhan dan menghilangkan cahaya ilmu dari hati. Akibatnya hati menjadi keras serta diliputi kebencian. Iya, kenapa? Karena kalau debat yang tidak jelas arahnya dan lebih dominan dikatakan debat kusir. Debat apa? Kita cenderung entah menang atau cari pembenaran. Akhirnya nanti cerita dong, dia tahu muni sih kok. Nggak bisa mana ada bisa ngomong dia. Itu yang jadi alasan. Tidak ada alasan saya bawakan dalil begini. Tidak ada. Kenapa? Musa kakarat dia ada muni. Ya, dia bunyi jawab, dia bunyi jawab, dia bunyi jawab. La ilaha illallah. Jadi benar kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berdebat dalam urusan agama melahirkan permusuhan.
dan menghilangkan cahaya ilmu. Karena apa? Hilang kehormatan ilmu itu. Karena apa? Kita akan keras-kerasan. Kita akan menang-menangan. Maka itu sebabnya Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-dinu laysa liman ghalab. Agama itu bukan siapa yang menang. Agama itu siapa yang punya dalil. Baik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, sampaikan dan kabarkan sunnah, jangan dipertentangkan. Sampaikan sudah sunnah itu, jangan diperdebatkan. Dia nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, sudah lepas. Kemudian ya, Al-Khaytham, ya, bukan Khaythaman, Al-Khaytham ibn Jamil, perbaiki dia. Al-Haytham ibn Jamil rahimahullah mengatakan, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas, wahai Abu Abdillah, ya, perlukah seorang yang paham tentang sunnah memperdebatkannya? Kita paham sunnah, perlu enggak kita perdebatkan sunnah tersebut dengan orang yang tidak paham? Ya, Malik pun menjawab, tidak, melainkan cukup baginya menyampaikan sunnah. Apabila diterima, maka itu hal yang baik. Namun jika tidak diterima, maka hendaklah dia jangan kita cekcok. Jangan kita adu mulut. Lamun tidak terima, jariwah. Kalau tidak terima, cukup sudah. Pokoknya sampaikan. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Orang tidak nerima ya biasa. Ya. Orang yang tidak menerima, kalau dia butuh penjelasan, jelaskan. Tapi kalau dia perlu perdebatan, tidak melayani perdebatan. Karena masalahnya apa? Kita ini apabila berdebat urusan agama, kita membawa nama dakwah. Apa kata orang kalau kita tidak bisa ngomong? Lah, kalah sunnah. Kalah sunnahnya. Sunnah yang kalah bukan dia. Ya. Jadi hati-hati yang namanya debat ini. Baik. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, cukup baginya menyampaikan sunnah, apabila diterima itu hal yang baik. Namun jika tidak diterima, maka hendaklah dia diam. Yaskut, diam. Maka ada kisah para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya Imam, rajulun yatakallamu bil bid'ah. Ada seorang menyampaikan bid'ah. Arudduhu. Saya jawab, dia apa tidak? Qala bayyinis sunnah. Sampaikan sunnah itu. Ya, sampaikan sunnah itu. Ya, cara menjawabnya sampaikan sunnah itu. Lagi dia mengatakan, ya Imam, enggak ada orang lain yang paham kecuali tentang sunnah itu. Sampaikan sunnah wala tujadil, jangan debat. Sampai 3 kali diulangi, apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ma araka illa mujadila. Nampaknya kamu yang mau debat ini, katanya. Sudah dikasih tahu, sampaikan sunnah. Tidak usah diperdebatkan. Tidak usah diributkan. Ya, jangan kita adu argumen. Cukup bagi kita menyampaikan sunnah. Nah, ucapan Imam Ahmad persis bertemu dengan ucapan Imam Malik tadi. Dikatakan apa? Melainkan cukup baginya menyampaikan sunnah. Apabila diterima itu baik. Namun jika dia terima diam sudah. Baik. Terserah apa kata orang. Oh ini Salafi ini katanya, Wahabi ini tantang debat, nggak ada yang berani debat katanya. Terserah mau ngomong apa. Sebab kita tidak mau kena hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang tertentu boleh kita ajak debat. Mana dia karakternya, mana dia ingin cari tahu yang benar.
Ingin cari tahu yang benar. Ya. Baik. Kemudian perhatikan halaman 80. Oleh karena itu hendaklah setiap pencari petunjuk menjelaskan sunnah dan menegakkan hujjah dalilnya dengan cara yang baik dan metode yang dapat dipahami orang lain. Nah, ini tugas kita menyampaikan saja. Wa ma'alar rasul illal balagul mubin. Rasul itu tugasnya menyampaikan dengan terang. Ya, bukan ditugaskan untuk berdebat. Iya, boleh berdebat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dengan urutan tapi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia ini kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Al-dalil. Sampaikan. Wal mau'izatil hasanah. Naik lagi. Kasih ayat-ayat anjuran, ayat-ayat ancaman. Hadis-hadis anjuran, hadis-hadis ancaman. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang terbaik. Ya, baik. Jadi hendaklah setiap pencari petunjuk menjelaskan sunnah, menegakkan hujjah dalilnya dengan cara yang baik dan metode yang dapat dipahami oleh orang lain. Namun jika upaya tersebut tidak diterima, maka ingatlah bahwasanya tugasnya menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk mengikuti perkataannya. Namanya kita debat, otomatis apa? Adu mulut. Lain ini babnya. Mau kita orang menerima? Ingat nih para hadirin, tugas kita menyampaikan. Orang menerima dan tidak itu kembali kepada siapa? Allah. Kita punya tugas hanya yaitu punya hidayatud dalalah. Apa? Ngasih tahu. Turmuzi, kampung remaja, kampung Bajang. Berapa macam hidayah? Bapak Jahya, berapa banyak hidayah? Mami Haji Nasri, baginya K. 2, sebutkan. Apa? Hidayatul irsyad, terus? Hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad, petunjuk untuk mengasih tahu atau memberitakan kepada orang ini yang benar. Ngasih tahu saja. Tapi untuk menjadikan orang menerima yang benar, yang punya itu urusan siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan kita. Jelas Om Poleng? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Baik. Demikian kaidah yang berlaku untuk perdebatan yang tercela dan menimbulkan banyak kerusakan serta menghancurkan kemaslahatan pada segala aspeknya. Adapun perdebatan dengan cara yang baik dilandasi semangat untuk mengetahui kebenaran tanpa disisipi tujuan-tujuan negatif yang akan menjerumuskannya ke dalam kekeliruan, maka itu merupakan perbuatan yang baik. Dan itu dikatakan wajadilhum billati hiya. Nah, ada syaratnya tapi orang berdebat itu. 1, dia punya ilmu. Harus punya ilmu, menguasai. 2, ikhlas. Ya, yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga, dia memahami adabul munadharah, adab-adab dalam berdialog. Maka Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala punya kitab, dan ini kaitan dengan ilmu usulul fiqh, Adabul Jadal wal Munadharah. Ya, Adabul Jadal wal Munadharah. Kemudian juga ada risalah doktorah 2 jilid berbicara tentang masalah perdebatan ini. Kemudian juga al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu punya beberapa risalah dalam perdebatan ini. Di antara yang pertama Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah taala. Beliau ini punya kitab khusus tentang apa? Al-Jidal, perdebatan yang dibawakan di dalam kitab Al-Ibanah oleh Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara mutaqaddimin yang berbicara masalah perdebatan ini
yaitu kitabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga di antara mutaqaddimin yang berbicara tentang masalah perdebatan ini, Al-Imam Abu Abdullah Al-Bushanji Muhammad bin Ibrahim yang wafat tahun 290 Hijriyah. Ya, mereka semuanya dari zaman dahulu sudah berbicara tentang hukum debat. Hukum apa? Debat. Semuanya mencela. Tidak ada yang memuji. Maka yang terpuji itu dengan syarat-syaratnya. Kalau kita yang tidak tahu apa-apa, diam sudah. Sampaikan ini dalilnya, terima, alhamdulillah. Tidak diterima, selesai tugas saya, tinggalkan. Baik. Lalu dikatakan, ya, inilah yang akan menyingkap kebenaran serta menunjuki orang ke jalan yang lurus dan tempat-tempat kebenaran. Berdebat, ya, kalau memang ahlinya, kemudian kalau memiliki ilmunya, maka bagus. Dan orang yang diajak berdebat memang ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan juga debat tanpa ilmu. Jadi kalau sampai menyingkap kebenaran, menunjuki orang kepada jalan yang benar, jadi harus ada tanya jawab, dialog dulu. Dia tahu setelah itu yang benar, itulah perdebatan yang dibenarkan. Tapi kalau masing-masing akan mempertahankan pendapatnya, ini sudah nggak sehat namanya. Ini bisa jadi hukuman. Jadi orang mau berdebat, pertama kita yang diajak debat punya ilmu apa tidak? Kalau punya ilmu, menguasai, bagus. Untuk diri kita sudah pas. Orang yang ngajak kita debat sekarang, ya, apakah dia ingin cari yang benar, ataukah seperti kisah Imam Malik yang dia ditanya oleh Abul Juwairiyah. Abul Juwairiyah ini yurma bil irja, dia tertuduh apa? Murji'ah. Bagaimana kisahnya? Dia mengatakan, ya Abu Abdullah, ta'al umarika. Hai Abu Abdullah, ayo kita debat. Terus, kalau engkau kalah, engkau ikut aku. Terus kalau engkau kalah, kalau saya kalah, saya ikut engkau. Ini namanya mumarat. Ya, menang kalah. Yang kalah harus ikut yang menang. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, awakullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin taba'nahu wa tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali datang orang lebih pintar ngomong, kita ikuti? Lantas kita tinggalkan apa yang Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa? Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan dialog, maka insya Allah dia akan sering-sering pindah agama. Karena tadi seperti kata Imam Malik, siapa yang pintaran ngomong itu yang akan kita ikuti. Siapa yang pintar ngomong kita akan ikuti. Maka tidak ada kebenaran yang hakiki. Yang ada itu kepintaran orang yang berbicara. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan apa? Perdebatan, dia akan sering pindah-pindah agama. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Apa kata beliau? Ya, ketika ada orang yang ingin berdebat dengannya, beliau mengatakan, ya, amma ana faqad absartu dini. Engkau ingin berdebat dengan aku, agamaku sudah jelas, apa yang aku harus debatkan.
Apa yang aku harus dialogkan? Sudah jelas agamaku katanya. Fa idza kunta adlalta dinaka faltamishu. Kalau agamamu tidak engkau ketahui, pergi sudah cari dia. Saya ini sudah jelas, ngapain lagi? Maka itu sebabnya para hadirin rahmatullah azza wajalla, kita ini berdebat bisa sesat. Kenapa? Karena kepintaran orang ngomong. Apalagi al-mutakallimun ahli kalam yang belajar filsafat. Karena arti dari ilmu kalam sendiri itu yaitu membela dalil-dalil akidah atau membela perkara-perkara akidah bil hujajil aqliyah, dengan dalil-dalil akal. Baik. Halaman ke-81. Meskipun demikian, waspadalah selalu agar perdebatan tidak berbelok arah sehingga menimbulkan perpecahan, perselisihan, permusuhan di antara saudara seiman. Ini apabila saudara seiman. Ya, apabila saudara seiman. Tapi kalau tidak seiman ini lebih berat. Ya. Sebab jarang sekali ada perdebatan dalam urusan agama yang bersih dari persengketaan maksudnya ini. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan keselamatan darinya. Ambil contoh sekarang, saudara seiman kali ini. Yunus As-Safadi, ya, pernah mengatakan, aku belum pernah melihat orang lebih berakal dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Suatu hari aku berdialog dengannya terkait dengan suatu masalah. Tidak bisa ketemu antara Imam Syafi'i dengan Yunus As-Safadi. Setelah selesai kami pun berpisah. Lalu beliau menemuiku dan sambil memegang tanganku berkata, "Ya Aba Musa, hai Abu Musa, bukankah kita harus tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat dalam satu masalah?" Ini saudara seiman. Ya, karena bisa saja di antara kita ini ada beda pandangan masalah fiqhiyah. Ya kalau terjadi ya ini sikap kita. Ya. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari peristiwa itu, apa kata beliau? Ini menunjukkan kesempurnaan pemikiran dan kedalaman pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang-orang yang berdebat dan berbantah-bantah cenderung untuk berselisih. Artinya apa? Gara-gara tidak ketemu pendapatnya, sampai selama-lamanya tidak ketemu. Kita beda jalan sudah. Sekarang kalau kita lihat para hadirin. Al-Imam Malik, muridnya siapa? Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Ahmad. Berbeda pendapat? Banyak. Tapi bukan masalah akidah. Berbeda pendapat dalam masalah fikih, ijtihad. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1. Mereka tidak ada yang saling menyesatkan karena akidah satu. Nah kita ini yang berat apa? Akidah sudah berbeda. Nah maka otomatis amaliyah pun berimbas berbeda. Maka berdialog seperti ini harus lebih hati-hati. Ini berdialog sesama sunnah saja. Seperti ini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada contoh lain. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah menukilkan pengalaman pribadi Al-Abbas ibn Abdul Azim Al-Ambari. Beliau berkata, aku sedang bersama Ahmad bin Hanbal ketika Ali bin Madini mendatanginya dengan mengendarai tunggangan, yaitu himar atau unta. Lalu keduanya berdiskusi, Imam Ahmad dan Imam Ibnul Madini, ulama hadis para jamaah, Ali bin Madini. Masalah sahih tidaknya hadis tentang persaksian. Apa arti persaksian? Disebutkan di dalam catatan kaki. Hadis ini menyangkut para sahabat yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa mereka mendapatkan kesaksian sebagai penduduk surga. Dan ini lebih sahih para jamaah. Yang ikut perang Badar penduduk surga. Bahkan disebutkan tentang kisahnya Hatib ibn Abi Balta'ah yang mengirim surat kepada Quraisy menceritakan kalau Nabi mau menyerang kota Makkah. Umar marah.
Kenapa? Karena Hatib ini akan membocorkan rahasia. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, dia munafik ini katanya. Dia mau bocorkan rahasia kita biar saya penggal lehernya. Umar, apa engkau tidak tahu? Dia ini ikut perang Badar loh katanya. Allah mengatakan terhadap yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum anni qad ghafartu lakum." Hai yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ampuni kalian. Mulianya orang ikut perang Badar para jamaah. Maka lihat urutan kemuliaannya ya. Khalifah yang kemudian sisa yang 10, kemudian perang Badar. Ahlu Badar. Yang jumlahnya berapa? 300 sekian. Ya, 315 atau 313 ya, atau 17. Jadi riwayat mengatakan bahwasanya orang yang ikut perang Badar itu disaksikan para jemaah. Mereka itu penduduk surga. Sampai Jibril juga ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang malaikat yang ikut perang Badar katanya? Ya, sebagaimana menurut kalian anak Adam adalah orang yang paling mulia, maka kami juga para malaikat itu, siapa yang ikut perang Badar dia malaikat yang paling mulia. Baik. Sekalipun pada kemudian hari terjadi pertikaian, pertengkaran akan mereka. Akan tetapi Ali bin Madini menilai hadis tentang kesaksian itu tidak sahih. Ya, tidak sahih. Ini dua ulama hadis berbeda pendapat nih para jamaah. Ali bin Madini mengatakan hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Imam Ahmad mengatakan hadisnya apa? Sahih. Baik. Semakin lama, dengar nih para jamaah, ini biasa sudah namanya manusia ya. Semakin lama nada bicara keduanya semakin tinggi dan keras. Hingga aku khawatir terjadi permusuhan antara keduanya. Pada intinya Ahmad meyakini kesahihan hadis tentang persaksian, bahwasanya mereka itu disaksikan masuk surga. Sedangkan Ali bin Madi menolak. Tahu antum apa kisahnya pada jemaah? Sampai Imam Ahmad dan Ali bin Madi ini saling pegang baju. Sampai dia punya buah baju ini, kancing ini begertes. Padahal itu imam, bapak lagi kita makmum. Saling batiin itu ruana. Imam loh ini. Oh, keras-kerasan deh para jemaah. Sampai saling apa tak? Tarik baju sampai dia punya kancing itu copot semua. Dan lihat ini para hadirin, munadharah, perdebatannya di rumah. Di dalam rumah. Ya, beda dengan Syekhul Islam bin Taimiyah ketika berdebat dengan orang-orang sufi yang menganggap dirinya bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Buktinya mereka bisa keluar, mereka itu kalau kena api tidak terbakar. Maka Imam Ibnu Taimiyah tantang mereka. Setelah semalam dia bermunajat kepada Allah, nampaknya perlu juga pengikut Nabi Muhammad masuk api sebagaimana Nabi Ibrahim masuk api, kata Ibnu Taimiyah. Tapi syaratnya kan dia tahu, kita harus mandi pakai air cuka dan mandi pakai air panas katanya. Ternyata apa? Musuhnya menggunakan minyak lepang. Minyak kodok. Dan ada campur-campurannya. Jadi gosok, mana yang cepat gosong itu di sana digosok. Akhirnya apa? Ditahu akalnya sama Ibnu Taimiyah. Enggak berani mereka debat. Dan tidak berani juga masuk masuk api. Ini para hadirin. Imam Ahmad dengan Imam Ali bin Madini saling tarik baju. Tapi lihat apa kesudahannya. Akhirnya dikatakan apa? Setelah selesai berdiskusi, Ali ibn Madini akan pergi. Ahmad ibn Hanbal segera bangkit, kemudian memegang tali kekang tunggangannya. Baik lagi gitu loh. Tidak membawa dendam. Tadinya ribut-ribut saling tarik gitu. Setelah itu apa? Selesai ya selesai. Ya. Inilah dia akhlak yang diambil dari para ulama itu. Ya. Iya,
Saat berdebat, ya kerasan sudah. Tapi kalau selesai, selesai. Ya, tidak usah dibawa keluar. Apalagi dibawa-bawa kepada apa? Muridnya. Baik. Kemudian Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa dahulu apabila para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan generasi sudah mereka berselisih paham mengenai suatu perkara syariat, mereka pun menyelesaikannya sesuai dengan perintah. Apa itu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Al-Quran, kembalikan kepada Rasul Sunnah. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, apa kata beliau? Setiap kali berdiskusi tentang masalah agama, kaum salafus saleh membangunnya atas dasar musyawarah dan saling menasehati. Kembalikan kepada dalil. Sudah. Tidak ada ngotot-ngototan. Ya. Terkadang mereka berselisih pendapat dalam masalah ilmiah, akidah, maupun masalah amaliyah ibadah. Namun ukhuwah Islamiyah, kecintaan terhadap sesama muslim dan persatuan umat tetap terjaga. Ya, bukti nyata sudah kita lihat siapa imam yang empat. Ya, padahal pendapat mereka jauh sekali antara yang satu dengan yang lain. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, kunut subuh apa? Sunnah. Tapi Imam Ahmad beda. Jauh? Jauh. Tapi tidak ada yang saling sesatkan. Karena apa? Ini masih ijtihad. Dan mereka itu semuanya payungnya Al-Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Kita ini yang susah apa? Sudah ini berbeda, yang pokok berbeda. Ini parahnya. Yang prinsip yang berbeda. Ya, seandainya kata prinsip kita sama, ini berbeda ya masihlah. Tapi apa? Ini kita toleransi dalam bab ini, tapi dalam bab yang lebih berat yang parah. Masalah apa? Akidah. Baik. Adapun orang-orang yang menyelisih Al-Quran yang sangat nyata dan jelas, hadis yang sudah dikenal luas atau hal-hal yang telah disepakati oleh para salafus saleh dan tidak boleh diingkari, maka mereka disikapi sebagaimana menyikapi ahli bidah. Ini para hadirin. Jadi para salaf itu kalau sifatnya masalah ijtihadiyah harus memiliki kedalaman ilmu baru faham. Terjadi perselisihannya biasa gitu loh. Tapi kalau sampai ada yang menyelisih dalil-dalil yang jelas, disikapi seperti menyikapi ahli bidah. Ya, maka itu kita katakan tadi, kita bisa toleransi mungkin dalam masalah kunut subuh karena imam kita jadi berbeda. Tapi masalahnya masalah akidah itu yang maka otomatis kita tidak bisa diam. Tetap kita jelaskan ini batil. Ya. Ketika menyelisih akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika menyelisih akidahnya para sahabat. Ya, jadi kalau imam yang empat itu berbeda pendapat, ya kita katakan wajar. Tapi mereka punya payung satu. Ya, sekarang payung kita sudah banyak. Ya, otomatis berimbas. Ya, dan sudah kita jelaskan di hari Ahad. Orang kalau rusak dalam tauhidul asma was sifat, dia itu bisa jatuh dalam syirik ibadah. Sekarang kita katakan kalau dalam masalah tauhid saja sudah rusak, apalagi masalah apa? Ibadah. La ilaha illallah. Taib. Kemudian Syekhul Islam juga mengkritisi orang-orang yang fanatik terhadap hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah,
sehingga memusuhi siapa saja yang menyelisih pendapat mereka. Iya, dalam masalah ijtihadiyah kita tidak bisa memusuhi orang yang salah. Ya, tapi sikap kita menjelaskan. Ini dalil yang lebih kuat. Ini dalil yang lebih sahih. Beliau mengatakan, adapun fanatik terhadap permasalahan ijtihadiyah atau yang semisalnya, maka ketahuilah bahwa ia termasuk benih-benih perpecahan dan perselisihan umat. Jadi kalau para ulama berijtihad, ya, jangan itu dijadikan dasar untuk saling cinta, saling benci. Contoh adalah masalah amaliyah. Ya, misalkan satu ada yang turun menggunakan tangannya, satu ada yang turun menggunakan apa? Lututnya. Bukan berarti kita diam gitu loh. Oh, lebih kuat dalilnya tangan duluan karena hadis yang kata lutut itu adalah hadisnya dhaif. Selesai. Ah, itu selesainya. Jangan sampai apa? Oh, ini kalau entah pakai tangan ini yang sunnah ini, yang tidak pakai tangan itu bidah itu. Ya, itu bukan jamaah kita sudah itu. Ah, ini tidak boleh ini. Ya. Beliau mengatakan ini merupakan apa? Benih-benih perpecahan dan perselisihan umat. Dan Islam melarang hal demikian sebab yang mendorong perbuatan tersebut adalah keinginan untuk memunculkan tanda-tanda perpecahan di tengah masyarakat kaum muslimin. Padahal apabila dicermati, masalah-masalah ini merupakan perkara yang paling gampang dan ringan selama ia lahir bukan dari bujuk rayu syaitan yang selalu ingin menyamai dan membesarkan benih-benih perselisihan di tengah umat. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, berangkat dari perdebatan bahwasanya debat secara umum dalam agama terlarang. Debat memperdebatkan masalah yang sudah jelas, ya, membela kebatilan, kemudian debat tanpa arah dan tujuan, ini hukuman dari siapa? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun debat yang didasari dengan ilmu dari orang yang berilmu, kemudian orangnya ingin mencari kebenaran, ya, kemudian penuh dengan keikhlasan dan dibentuk atau didasari dengan dasar saling tanasuh. Ingat para jamaah, didasari dengan dasar apa? Saling memberi nasihat. Maka ini terpuji. Ya, bukan hal yang tercela. Dan ingat ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala, pokok salaf dulu dalam beragama ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, kembali kepada ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan lihat apa kata Allah azza wa jalla di dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan apa? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Atau sebelumnya, apa kata Allah azza wa jalla? هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Nah, orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya, dia akan mengikuti yang mutasyabihat, yang samar, yang multi tafsir. Jadi enggak mau ikut ayat yang jelas, Ar-Rahmanu 'ala arsyis istawa, jelasnya luar biasa. Enggak mau diikuti itu, wa huwa ma'akum diikuti. Iya. Yang jumlahnya 7 loh. Wa huwa ma'akum hanya 1. Ya, kalau kita matematika 1 lawan 7. Kemudian sahkah ayat kita pertentangkan? Tidak sah. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat ini? Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabah. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi dalil sudah jelas, ya, tidak mau diikuti yang jelas ini, yang tidak jelas diikuti. Apabila bertemu dengan orang seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahdharuhum, waspadai, tinggalkan.
Tidak ada Nabi mengatakan apa? Fajadiluhum au fanadhiruhum, debat dia. Nabi suruh apa? Bilin ya. Tinggalkan. Nah, maka lihat itu, ya. Apa kata orang Arab? Manusia itu ada 4 kemungkinan. An-nasu arba'ah. Pertama, ya, la yadri. Wa huwa yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Fadzakal jahil fa'allimhu. Ini namanya orang bodoh. Kasih tahu. Satu. Yang kedua, rajulun la yadri. Afwan, rajulun, ya, yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada seorang yang tahu tapi enggak tahu dirinya tahu. Fadzakan nasi fadzakirhu. Yang seperti ini orang lupa namanya, tolong dikasih tahu. Yang ketiga, ya, yadri wa yadri annahu yadri. Fadzakal alim fakhudhuhu, ya, au fata'allam minhu. Ada orang tahu dan tahu dirinya tahu. Ini namanya orang alim. Yang seperti apa? Ambil ilmunya. Yang keempat, la yadri. Dia tidak tahu. Wala yadri annahu la yadri. Tetapi dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ya. Yang seperti ini orang pandir, fatruduhu, usir dia. Jadi enggak layak diajak dialog. Maka disebabnya dikatakan apa? Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat yang mutasyabih, apa kata Nabi? Fahdharuhum, waspadai, tinggalkan. Jangan apa? Jangan berdebat dengannya, nanti kita bisa bodoh. Ya. Nah, ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Urusan sunnah ini sampaikan. Ya, jangan sampai kita jadikan dia sebagai bahan apa? Perdebatan. Dan lebih hebat lagi para jemaah, sudah saya ceritakan ini. Ya. Afanallahu wa iyyahu. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla maafkan dia. Ya, bayangkan, ya, dia telepon saya, Ustadz katanya. Ya, saya ini berdebat dengan Tuan Guru di rumah. Bagaimana kalau antum yang lawan dia katanya? Lah, masalahnya dia kok saya yang lawan. Apa kita mau cari musuh? La ilaha illallah. Ini musibah nih para jamaah, terutama yang baru-baru ngaji ya, hati-hati ya. Ya. Dia yang punya masalah, kita yang ikut kebabit. Ya. Ingat, agama ini bukan diperdebatkan. Kita tuh tugas kita hanya Bapak terima alhamdulillah, tidak diterima selesai tugas saya. Ya, mau komplain sama Allah Ta'ala gitu. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla. Kaidah yang kedua, jelaskan sunnah dengan baik, jangan jadikan sebagai sumber pertengkaran. Dan ingat, perdebatan ini apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saatnya kita buka sesi tanya jawab. Kita akan ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Mengenai hadis larangan membangun kuburan, apakah larangan itu berlaku juga untuk kuburan di tanah pribadi dimanapun? Dan jangan sampai ada yang menguburkan dirinya di tanah pribadi. Kenapa? Ini lebih menimbulkan akan untuk disembah. Ini bedanya kubur pribadi Nabi dengan kita para jamaah. Nabi itu dikubur secara pribadi supaya orang nggak bisa nyembah dia, supaya tertutup rapat. Kalau kita dikubur pribadi, alasannya supaya orang mudah ziarah. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan doa kaum muslimin ketika ziarah kubur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya, Afdal. Subhanallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zada wastazada faqad arba." Siapa menambah dan minta ditambah maka riba. Wallahu taala ala wa alam. Ya, komandan. Selama dia berdoa dapat. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Bangun di atas sunnah. Terus? Dalil untuk apa dulu ini? Di bulan Ramadan lebih baik kita apa? Ah, baik. Terus. La ilaha illallah. Baik, pertama, bisa nggak kita pakai ucapan salam itu bulan puasa ketimbang kita ngobrol-ngobrol lebih baik kita tidur. Kalau sisi perbedaannya bisa. Tapi ya tidurnya orang puasa di bulan Ramadan itu ibadah itu hadisnya tidak benar. Ya, jadi kalau menimbang ya jauh lebih baik kita tidur ketimbang kita ngotok-ngotok. Tapi kita katakan bulan puasa bukan bulan tidur tetapi bulan semangat ibadah. Banyak-banyak baca Quran. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, kasta. Ini bukan kasta ini. Abu Bakar itu sahabat, tidak ada yang bisa ngejar dia. Kenapa dia bisa mulia? Satu, karena bertemu dengan Nabi SAW. Yang kedua, dia beriman. Yang ketiga apa? Imannya itu dinampakkan dalam amalannya. Imam yang empat itu jauh, nggak ada apa-apanya. Ya. Kita katakan, boleh dikatakan imam. Ya, tidak ada masalah. Tapi yang jelas mereka tuh sahabat. Sahabat itu lebih dari imam. Karena sekarang bisa juga imam masbuk. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya. Tidak ada masalah, boleh. Yang tasyabuh itu angkat tangan saja nggak pakai salam, itu salamnya Yahudi. Bukan. Ya, tidak salam hanya angkat tangan itu adalah salamnya Yahudi. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Pak Uci. Komplain. Tidak debat. Ya, yang penting jangan Pak Uci jadi komentator. Nah, kalau komentator debat sudah ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Om Poleng. Orang Nasrani mengatakan kami sangat rajin membaca Al-Quran. Tapi kenapa orang-orang Muslim itu tidak mau belajar Alkitab? Dan ini apa maksudnya orang-orang Kristen ini bisa belajar Alkitab? Baik. Pertama, Om Bepolengan bertanya ini. Kenapa katanya orang-orang Nasrani itu rajin belajar Al-Quran katanya. Tapi kok kita itu tidak rajin belajar Alkitab. Pertama, orang Nasrani belajar Al-Quran ingin merusak kita. Bukan ingin dapat hidayah. Kemudian kita ngapain belajar Alkitab? Quran aja belum beres. Baca aja saja sudah tidak benar. Ya, maka apa? Jangan sibuk cari untung tetapi modal amblas. Allah taala ala wa alam. Dua, Om. La ilallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Garong deka. La ilaha. Terus? Terus? Dosanya orang yang jualan ini apakah sama dosanya sama orang yang puasa? Jadi ini masuk di dalam hadis apa? Waman dalla ala dhalal, aw man da'a ila dhalalah. Siapa yang mengajak kepada kesesatan? Falahu aw fa'alaihi wizruha, dia dapat dosanya sendiri, wa wizru man 'amila biha, dan dosa pengikutnya. Jadi dia dapat 2 kali lipat Om Poleng. Yang jualan. 1 kali saja. Entah ke coba lo. Oh jadi ada yang bengis ini? La ilaha illallah. Ini aja musibah nih Om nih. Wallahu taala alam. Ya silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Astagfirullah. Ndak kan ngono. Hah? Was sahih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya tidak ada pertentangan antara yang menafikan dengan orang yang menetapkan hakikatnya atau mengatakan isyarat begitu. Sebab isyarat itu tidak menafikan menggerakkan, baik secara bahasa maupun secara dalil. Maka apa? Riwayat yang menggerakkan, wal muthbit muqaddamun 'ala nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang maka lebih kuat digerakkan. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa? Karena rawi-rawi dikatakan menyelisih itu semuanya mengatakan yushiru, isyarat. Sementara hadis mengatakan la yuharrikuha, tidak menggerakkan, itu riwayat dhaif. Yang diperselisihkan ini sekarang, yang tidak menggerakkan itu karena bilang isyarat. Sementara ini ditafsirkan isyarat itu yuharrikuha, digerakkan. Maka kita katakan betapa banyak isyarat itu jarang tidak dibarengi dengan gerakan. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Kita jawab, di sini ada satu pertanyaan. Apakah batal wudu kita apabila pegang kubul atau dubur anak tetapi masih kecil? Kita katakan tidak batal. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum nonton debat politik di TV sampai berjam-jam? Ini perbuatan sia-sia ya. Dan ini insya Allah akan berpihak kepada salah satu calon nanti. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mana lebih baik kita zikir atau hafi atau zahar? Baik. Zikir yang paling baik itu zikir lisan dan hati, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi jangan lisan saja, hati tidak, itu munafik. Tapi harus apa? Lisan dan hati. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana akun-akun yang mengatasnamakan diri kajian sunnah, kajian salaf, tetapi postingan seolah-olah mengadu argumen orang-orang yang ustadz dari manhaj berbeda sehingga menimbulkan perdebatan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak gentleman. Tidak berani menampakkan dirinya bahwasanya dia ini apa? Provokator dan pembenci sunnah. Maka yang seperti ini hati-hati. Wallahu taala ala wa alam. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi. Haji Nu'man.
Sujud tilawah bebas. Tidak menghadap kiblat boleh, di luar sholat tentunya. Tidak wudu juga boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah membayangkan nikmat surga atau azab neraka? Enggak bisa dibayangin. Ya, saking dahsyatnya. Wallahu taala ala wa alam. Di kampung saya kalau ada meninggal, ustadznya mengharuskan hataman Al-Quran selama 7 hari. Ya, dan dipatok 4 juta satu kali hatam. Tahlil dari malam pertama sampai 7 diharuskan. Ya, kalau tidak kasih nasi kotak, ya harus uang. Bagaimana cara agar tradisi berhenti? Caranya kembali kepada sunnah, baru bisa berhenti. Kalau tetap di atas bid'ah nggak akan berhenti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berzikir tapi sambil mendengar kajian di YouTube. Zikir itu ya mawati al-qalbul lisan. Apa yang di lisan itu sesuai dengan apa yang di dalam hati. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan 2 hati di dalam satu badan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, satu lagi. Dalam misi mereka itu menyelamatkan agama hijrah, tapi kebetulan lewat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kita tahu mana yang mau debat kusir atau mana yang mau cari kebenaran. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz pertanyaannya. Apakah itu dibenarkan kalau kita sholat, begitu tahiyat kita membaca la ilaha illallah, jari tangannya 2 menunjuk. Kiri kanan. Jari kanan dia tangan jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Nah, begini. Bersamaan. Oh iya, baik. Baik. Ya. Baik, itu Begitu, Pak. jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, bagaimana kita tahu orang itu debat kusir atau tidak? Kita akan tahu sebelum kita melakukan debat. Karena ingat, ketika berdebat harus ada aturannya para jamaah. Kalau nggak ada aturannya, itulah namanya debat kusir. Ya, kemudian yang berdebat ini orang punya ilmu atau tidak? Kemudian apa yang mau dibahas? Paham nggak aturan debat? Kalau semuanya dilanggar berarti apa? Ini sudah akan menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu tasyahud. Bagaimana kalau ada orang waktu asyhadu alla ilaha dua-duanya tangannya begini? Ini buat cara dalam agama ini. Enggak ada. Nabi justru mengatakan kepada Bilal, ahid atau ahadun ahad. Esa. Nah, ini dia. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pesahab. Kita berdoa dulu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin dengan karing. Amin. Kira pentawah kena anak. Terus pertanyaannya. Apa? Ayat surat Maryam 34. Ayat surat Maryam. Oh, surat Maryam ayat 34. Ya abati la ta'budis syaitan. Hai bapakku. Kata Nabi siapa? Ibrahim. Hai bapakku, jangan engkau menyembah syaitan. Syaitan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada setan itu taat. Ya, maka lihat, sejak dia disuruh oleh Allah bersujud, sejak tidak mau, dari sana dia menjadi apa?
iblis pembangkang. Wallahu taala ala wa ala. 2. Kau jana mati tahu ah. La ilaha illallah. Dengar. Ulangin. Apa kana? Dia punya guru dulu katanya, dia berfatwa digaruk 3 kali batal sholatnya. Langsung Abu Sahab membantah katanya, tidak ada dalam hadis itu Pak Guru katanya. Terus apa kata gurunya? Nuhame karena keras kepala kau katanya. Langsung apa Abu Sahab jawab lagi? La ilaha illallah. Langsung Sahab mengeluarkan dalil, inni a'lamu ma la ta'lamun katanya. Terus apa pertanyaannya? Terus? Putus wah? Kalah ya? Apa kata? No, dakat dalai ngaji tawan aku si Ida. Enggak nih no? Salah. Masa gurunya di OIMU begitu? Salah, ini sudah ini tanpa ilmu berdebat pesahab ini. La ilaha illallah. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Yang mau nanya, saya kasih orang berutang 1 bulan beras, saya beliin dia 10.000, saya kasih dia berutang 11.000, apa itu termasuk riba Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama saya begini Pak Ustaz. Apakah itu selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim? Baik. Saya terjemah apa penjelasannya itu? Baik. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya, apakah boleh memberi zakat pada nenek? Itu Baik. aja Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, apakah boleh memberi zakat kepada nenek? Kalau orang dalam tanggungan kita tidak boleh kita berikan zakat, tapi dia kita berikan nafkah. Kemudian yang kedua, adakah salawat Allahumma salli ala Muhammad ya karim? Tidak ada itu. Salawat Ibrahimiyah itu sudah jelas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Haji Hamdun. Baik. Kita katakan bahwasanya siapa yang tahu kalau hujan itu akan terus? Ilmu hujan itu siapa? Allah. Tapi di saat kita salam zuhur ternyata hujan masih, ya silahkan kamat. Allah senang kalau kita datangi apa? Keringanannya, sebagaimana Allah benci kalau kita datangi kemaksiatannya. Silahkan, ada lagi pertanyaan di sini? Ada lagi pertanyaan? Nah, Rah. Nah, pedam mangka. Pedam. Apa pertanyaannya? Bagaimana sikap kita? Ya ajarkan dia kalau bisa. Ya, Allah taala ala wa alam. Tadi ada pertanyaan, ibu bertanya tadi, ada orang butuh beras. Ya, saya carikan dia beras. Setelah ada berasnya, saya jualin dia.
lalu saya naikkan menjadi 11.000. Kalau ya kita katakan ya ibu ini cari barang dan semisalnya, tidak ada akad setelah dapat baru transaksi, dari sejak awal transaksi nggak boleh, ini hilah riba. Yang benar itu silahkan dia beli berasnya sesuai dengan yang dipesan, setelah itu dia punya barangnya, harus setelah punya baru boleh transaksi lagi, terserah bagaimana caranya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Demikian. Lurus, ya lurus. Sebagaimana dijelaskan oleh muridnya Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di tempat masjid saya setiap malam Jumat setelah sholat maghrib lanjut zikir pendek, pada sholat lanjut baca Yasin. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana keadaan orang yang dikategorikan fakir miskin yang bisa diberikan zakat? Ya, kita katakan miskin, dia punya hari ini tapi untuk hari esok Allahu alam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Punya tetapi tidak mencukupi. Bagaimana hukum saat tengah sholat nanah kebong kita keluar? Ya sah, tidak ada masalah. Ya, dia sobek aja badannya nggak ada masalah. Sebagaimana kisah sahabat yang sedang sholat dipanah, tetap dia sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika kita meninggal dunia, atau jika kita meninggal yang mendoakan kita anak yang soleh, jika tidak memiliki keturunan, siapa mendoakan kita? Mohon doanya Ustaz. La ilaha illallah. Pertama kita katakan sebelum meninggal rajin-rajinlah beramal. Bangun masjid, ya bangun sekolah sunnah, apa gali sumur, beli mushaf, sebarkan di masjid, jangan beli surat Yasin. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi perbedaan tentang cara berdakwah mengingkari penggunaan video dan gambar? Kita katakan bahwasanya ini masalah ijtihadiyah, ya, dan kita menimbang mana lebih banyak maslahatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah baca 2 surat di 1 rakaat? Kita katakan boleh. Ini bisa dibaca dalam buku variasi itu para jamaah. Ya, insya Allah habis buku ini kita daurahkan variasi ini terus, karena itu banyak sekali variasinya di sana, terutama masalah salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Masih berapa pertemuan lagi nih? 3 ya. Insya Allah 3 pertemuan lagi baru habis buku ini. Ya, yang belum ada bukunya bisa dipesan di luar. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pengumuman untuk pengajian kita besok malam di Dasan Montong, Pak Jambar. Besok malam Dasan Montong, kemudian malam Jumat di Cepak. Haji Mardi, kok enggak ada cerita-ceritanya nih, apa namanya pertanyaannya? Ya. Kemudian yang ketiga, malam Sabtu di Dasan Bage. Malam Ahad Montor Sebia. Mana ada Montor Sebia di sini? Enggak ada? Baik, malam Senin di Cepak Daya insyaallah taala. Malam Senin Cepak Daya, kembali lagi nanti malam Rabu sebelum mulai di markas, tetap kita daurah dulu para jamaah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamat